Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang revolusi Tiongkok. Ini ada gambar eh, Dr. Sun Yat-sen, kemudian ada gambar Chiang Kai-shek dan Mao Zedong. Kemudian yang di atas ada lapangan Tiananmen. Itu hal-hal yang berkaitan dengan revolusi Tiongkok. Kita mulai dari latar belakang terjadinya revolusi Tiongkok. Yang pertama yaitu kekalahan Tiongkok dalam perang melawan Inggris, yaitu Perang Candu. Kemudian kekalahan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang tahun 1894-1895 dan munculnya tokoh nasionalisme di Tiongkok yaitu Dr. Sun Yat-sen. Itu salah satunya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu dengan Inggris. Inggris pada waktu itu memasukkan candu secara besar-besaran ke Tiongkok. Nah, Kaisar melihat masyarakat Tiongkok waktu itu banyak yang menghisap candu dan bermalas-malasan, sehingga dianggap merusak kehidupan masyarakat Tiongkok. Nah, kemudian atas perintah Kaisar, pejabat Lin Zexu itu memerintahkan pembuangan 20.000 peti candu. Ya, kira-kira 9 juta dolar harganya itu ke laut. Nah, hal itu membuat Inggris kemudian marah dan terjadilah perang candu antara Tiongkok dengan Inggris. Dalam perang tersebut, Inggris menang dan Tiongkok terpaksa menandatangani Perjanjian Nanking tahun 1842. Adapun isi Perjanjian Nanking yaitu Tiongkok harus menyerahkan wilayah Hong Kong kepada Inggris. Nanti baru kembali ke Tiongkok tahun 1997, belum lama. Kemudian 5 kota pelabuhan di Tiongkok juga terbuka untuk perdagangan asing. Kemudian Tiongkok juga diharuskan mengganti kerugian akibat perang sebesar 6 juta dolar. Nah, rakyat kemudian dibebani pajak dalam rangka mengganti kerugian perang tersebut. Nah, rakyat yang semakin terbebani, kemudian hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu. Apalagi dinasti Manchu dianggap sebagai bukan orang asli Tionghoa. Nah, kemudian mereka juga punya sikap kolot dan bobrok. Berikutnya adalah kekalahan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang tahun 1894-1895. Awalnya, Korea itu adalah bagian dari Tiongkok. Nah, Jepang kemudian berusaha untuk merebutnya dari Tiongkok. Nah, akhirnya kemudian terjadilah Perang Tiongkok-Jepang tahun 1894-1895. Nah, dalam perang tersebut, Tiongkok kalah dan terpaksa menandatangani Perjanjian Shimonoseki tanggal 17 April 1895. Adapun isinya yaitu yang pertama mengakui kemerdekaan dan otonomi dinasti Joseon secara penuh dan tanpa syarat. Ini ada dinasti yang berkuasa di Korea. Kemudian menyerahkan semua benteng pertahanan, gudang senjata, dan aset pemerintah yang terkait kepada Jepang. Kemudian menyerahkan Semenanjung Liaodong, Formosa atau Taiwan sekarang, dan Kepulauan Pescadores. Nah, yang terkait Semenanjung Liaodong ini kemudian akhirnya nanti bakal memicu konflik yang lebih jauh lagi, yaitu antara konflik Jepang dengan Rusia. Itu nanti sudah dibahas ketika pas pertemuan kemarin dalam revolusi Rusia. Kemudian yang berikutnya adalah Tiongkok wajib membayar rampasan perang kepada Jepang. Kemudian
Tiongkok juga harus membuka kota Shaxi, Chongqing, Zhou dan Hangzhou untuk perdagangan, tempat tinggal, industri, dan manufaktur Jepang. Berikutnya adalah munculnya tokoh nasionalisme, yaitu Dr. Sun Yat-sen. Nah, Dr. Sun Yat-sen ini punya ajaran, yaitu San Min Chui atau 3 asas kerakyatan, yaitu Minsen, kebangsaan, atau nasionalisme. Ya, melalui ajaran ini, Sun Yat-sen menginginkan kemerdekaan Tiongkok dari dominasi asing. Maksudnya itu dinasti Manchuria. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Dr. Sun Yat-sen itu dibutuhkan nasionalisme Tiongkok yang mampu menyatukan seluruh komponen etnis yang berbeda di Tiongkok. Kemudian yang kedua adalah Minsu atau kerakyatan atau demokrasi. Nah, ajaran ini berarti kekuatan rakyat atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Nah, Dr. Sun Yat-sen membagi kehidupan politik menjadi 2 bagian, yaitu kekuatan politik atau power of politik dan kekuatan pemerintahan atau power of government. Kemudian yang ketiga adalah Minsheng atau kesejahteraan atau sosialisme. Nah, Dr. Sun Yat-sen menginginkan agar keberadaan sosial, ekonomi nasional, dan kebersamaan itu ada di dalam masyarakat Tiongkok. Nah, Dr. Sun Yat-sen sendiri cenderung menginginkan sosialisme sebagai asas penghidupan, karena kan dalam konsep sosialisme itu ada sama rata, sama rasa. Jadi pemerataan lah. Nah, kemudian Sun Yat-sen juga bercita-cita dengan ajarannya itu bisa membentuk pemerintahan pusat yang demokratis dan mengangkat harkat martabat bangsa Tionghoa agar bisa sejajar dengan bangsa-bangsa Barat. Nah, kemudian untuk itu Dr. Sun Yat-sen mulai mengadakan pendekatan kepada rakyat dan menghimpun kekuatan rakyat Tiongkok untuk menggulingkan dinasti Manchu. Pada tanggal 10 Oktober 1911 itu meletus revolusi di Wuchang atau dikenal sebagai Wuchang Day. Nah, revolusi ini dipimpin oleh Li Yuanhong. Nah, dalam revolusi ini berhasil menggulingkan kekuasaan Manchu di wilayah tersebut. Nah, setelah adanya revolusi ini kemudian berlanjut di tempat-tempat yang lainnya, itu kemudian muncul revolusi untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Manchu di kota-kota yang lain. Nah, sehingga kemudian atas keberhasilannya tanggal 10 Oktober 1911 kemudian dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Tiongkok. Nah, kemudian tanggal 1 Januari 1912, Sun Yat-sen itu kemudian terpilih sebagai Presiden Tiongkok. Kemudian wakilnya adalah Li Yuanhong. Nah, pada waktu itu wilayah Republik Tiongkok itu hanya meliputi Tiongkok Selatan yang beribu kota di Nanjing atau Nanking. Nah, sementara itu Tiongkok Utara masih dipegang oleh Kaisar Chuntung yang masih berusia 6 tahun dengan perdana menterinya yaitu Yuan Shikai. Nah, ini berkuasa di wilayah utara di sekitar Beijing.
Nah, kemudian tanggal 22 Januari, Sun Yat-sen mengumumkan bahwa beliau siap untuk mengundurkan diri dari kursi presiden dan berjanji mau menyerahkan kekuasaannya kepada Yuan Shikai jika Yuan Shikai yang waktu itu jadi Perdana Menteri mau mendukung kaisar untuk turun tahta. Nah, Yuan Shikai kemudian mengancam keluarga kekaisaran. Nah, mereka bilang akan dibasmi keluarga kekaisaran jika kaum revolusioner itu mencapai Beijing. Nah, kemudian keluarga kaisar pun ketakutan. Nah, waktu itu kemudian akhirnya mengumumkan bahwa kaisar mengundurkan diri. Ini kaisar yang masih belia, tapi yang mengundurkan diri sudah barang tentu adalah dari pihak keluarganya ya. Nah, kemudian tanggal 15 Februari 1912 Sun Yat-sen melunasi janjinya. Beliau kemudian mengundurkan diri dari kursi presiden dan menyerahkannya kepada Yuan Shikai. Nah, kemudian Sun Yat-sen sendiri kemudian mendirikan Partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis pada bulan Agustus 1912. Nah, pada tahun 1916, Yuan Shikai kemudian meninggal. Nah, ketika beliau meninggal itu meninggalkan negara dalam keadaan perpecahan. Tiongkok Utara waktu itu dikuasai oleh Partai Kuomintang atau Partai Komunis Tiongkok. Sementara wilayah selatan itu dikuasai oleh Partai Kuomintang atau partai yang berhaluan nasionalis di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen. Artinya sampai di sini Sun Yat-sen hanya memimpin wilayah Tiongkok bagian selatan. Nah, beliau bercita-cita bisa mempersatukan Tiongkok kembali. Namun, tahun 1925 Sun Yat-sen meninggal dunia. Kemudian cita-citanya diteruskan oleh Chiang Kai-shek. Nah, tahun 1927 Chiang Kai-shek mulai memerangi Partai Komunis Tiongkok. Nah, sejak saat itu terjadilah perang saudara antara kaum nasionalis di bawah pimpinan Chiang Kai-shek dan kaum komunis Mao Zedong pemimpinnya. Dan itu terus berkobar dan baru selesai di tahun 1949. Waktu itu kaum komunis di bawah pimpinan Mao Zedong berhasil mengalahkan Chiang Kai-shek. Nah, Mao Zedong kemudian memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok tanggal 1 Oktober 1949. Nah, Chiang Kai-shek sendiri kemudian melarikan diri ke Pulau Formosa atau sekarang disebut dengan Taiwan. Dan sampai detik ini itu ada dua Cina. Yang satu Republic of China atau Taiwan. Kemudian yang satu lagi adalah Republik Rakyat Tiongkok atau RRC. Dan sampai sekarang pun masih ibaratnya di antara mereka saling tidak mengakui baik Taiwan maupun RRC. Berikutnya kita akan membahas bagaimana pengaruh revolusi Tiongkok bagi kehidupan manusia. Nah, revolusi Tiongkok ini kan berhasil menumbangkan kekaisaran dinasti Manchu. Kemudian mengubah bentuk pemerintahan dari monarki menjadi republik. Nah, kenapa kok bisa muncul revolusi? Salah satu penyebabnya adalah munculnya kaum intelektual. Dan salah satu kaum intelektual yang membawa ide-ide perubahan di Tiongkok yaitu Dr. Sun Yat-sen. Nah, beliau memimpikan
pemerintahan Tiongkok itu didasarkan kepada ajaran San Minchu-i atau bahasa Inggrisnya Three Principle of the People atau San Min Doctrine. Nah, ajaran San Minchu-i ini memberikan ide bagi negara-negara yang mau bangkit untuk menentang kolonialisme dan bisa menentukan nasib bangsanya sendiri. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.